Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke teman-teman, para teman-teman komunitas semuanya, sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita semuanya bisa tetap diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, juga tetap diberikan semangat bergerak yang lebih untuk mensegerakan membebaskan wabah corona ini hilang di muka bumi, terkhusus di Indonesia tercinta ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan mendengarkan materi dengan tema menjaga kesehatan lingkungan di tengah pandemi COVID-19. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, kepada teman-teman semuanya yang hadir di sini, untuk kelancaran kita semua ketika pemateri sedang menyampaikan materinya, untuk menonaktifkan mikrofonnya sendiri ya, untuk ada tulisan mute-nya di sana untuk dinonaktifkan. Kemudian acara ini juga diselenggarakan atas kerjasama antara Karang Taruna Jawa Barat dan Rumah Sinergi, juga didukung oleh Samudra Indonesia Peduli ya. Dan langsung saja narasumber kita adalah sebagai Ketua Program Studi S2 Epidemiologi FK Unpad, kemudian di S1 Fakultas Kedokteran Unpad, S2 Epidemiologi Maastricht University, kemudian S3 Fakultas Kedokteran Unpad. Wah, luar biasa, kita sudah nggak sabar banget nih dengerin materinya. Kita langsung saja undang Dr. Sri Yusnita Irdasari, MSc. Silakan Teh Ita. Ya, terima kasih Kang Gegeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian, salam kenal. Saya Ita dari FK Unpad. Ya, kebetulan kita diamanahi sebagai Ketua Prodi Epidemiologi, S2 Epidemiologi di Unpad. Yang kita tahu sekarang epidemiologis itu lagi booming ya, di mana-mana dimintai pendapatnya, sering banget muncul di TV, mungkin teman-teman juga sering kenal ya, ada beberapa epidemiolog yang terkenal sekarang. Karena memang kami bertugas untuk menyampaikan, menganalisis data-data COVID supaya kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak terlalu melenceng dan salah ya. Ya, terima kasih untuk Dr. Dani. Saya diminta untuk sharing tentang kesehatan lingkungan yang juga menjadi kepakaran saya dalam hal ini. Tapi sebenarnya saya tidak banyak mengulas hal baru ya. Saya yakin apa yang saya sampaikan itu sifatnya hanya mengingatkan kita semua akan apa yang sebenarnya kita sudah tahu ya. Tapi ya di kesempatan yang baik ini, mari kita coba lihat dulu di tengah pandemi COVID ini, apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesehatan lingkungan kita. Saya sudah share, ini ada kelihatan mungkin ya, ada slide yang sudah saya siapkan, saya sudah share. Kalau kita lihat di slide yang pertama aja, itu ada 3 bulatan-bulatan yang sepertinya kita sudah sangat kenal sekarang ya. Apakah itu? Itu adalah virus corona ya. Kita udah sangat kenal sekali ya. Kalau dulu sebelum tahun 2019 mungkin itu apa ya, kita begitu ngelihat itu mungkin kita lihat oh itu mungkin bakso kali ya, atau rambutan atau apa ya. Tapi sekarang kita udah sangat kenal bahwa ini adalah virus corona. Mungkin kalau kita tanya ke anak kita juga kita tahu itu mah corona, gitu ya. Ya, apa yang sudah kemudian dalam 3 bulan ini menghantui hidup kita? Itu adalah si mamang COVID ini ya. Kita sudah 3 bulan mungkin di rumah saja, kita sudah tahu itu semua, dan sekarang kita punya tagline baru, bersama melawan COVID ya. Ini sudah siang malam ya mungkin ya. Sekarang ada jubir baru ya di gugus tugas, itu Dr. Raisa. Mungkin Pak Yurinya juga udah kecapean setiap hari mengumumkan jumlah pasien COVID yang turun naik itu ya. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan hidup kita 3 bulan ini, sebetulnya ya isinya adalah ini, hidup bersih dan sehat, jaga kesehatan, jaga jarak fisik, sering cuci tangan, dan di rumah saja. Apakah ada hal yang baru? Ada.
Apa itu? Yaitu jaga jarak fisik dan di rumah saja, ya kan? Sedangkan yang lainnya itu sebenarnya hal-hal yang sudah kita tahu gitu, bahwa kita harus bersih, hidup bersih, ya, harus hidup sehat, ya, harus jaga kesehatan, ya, harus sering cuci tangan, iya, kita udah tahu itu semua gitu. Nah, tapi COVID ini memaksa kita semua untuk kemudian berperilaku sebagaimana yang seharusnya, ya. Nah, dengan mempelajari juga perilaku-perilaku baru, yaitu tadi jaga jarak fisik. Biasanya kita paling senang cipika-cipiki, ya kan? Lagi salaman gitu ya, salim, kalau anak-anak ke orang tua kan salim gitu ya. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang ini, kita terpaksa harus jaga jarak fisik, gitu ya. Dan satu lagi, kita harus di rumah saja sementara waktu ini ya, karena memang pandeminya sedang memuncak gitu. Nah, sekarang pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu kita harus mulai beradaptasi ya. Jadi ada yang nggak mau pakai kata berdamai, oke lah beradaptasi dengan lingkungan, dengan kondisi yang baru ini ya. Oke. Sekarang saya coba masuk ke hal ini. Ini saya berbicara sebagai orang Islam ya, tapi nanti teman-teman kalau ada yang non Islam, saya pikir azasnya sama ya, atau dasar pemikirannya sama gitu. Saya ambil contoh sebagai Muslim aja ya. Ini hadis riwayat Muslim yang merupakan perkataan atau anjuran Muhammad itu sudah disampaikan jauh sebelumnya, ya kan? At-tuhuru satrul iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman tuh udah jauh sekali diperkenalkan di dalam Islam. Dan kita tahu ya dulu Muhammad itu diturunkan di tengah padang pasir dengan penduduk yang jahiliyah gitu ya. Jahiliyah baik dari perilakunya maupun dari lingkungannya. Nah, ini tuh sudah diperkenalkan gitu. Dan di dalam Al-Qur'an juga kita tahu bahwa ada ayat, banyak sebenarnya ayatnya, beberapa ayat, tapi yang saya ambil adalah salah satunya ini. Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi kata-kata kebersihan itu tuh sudah harus melekat seharusnya dengan kita. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang baru sih. Jadi yang hal baru itu tadi hanya dua ya, jaga jarak fisik, sama diam di rumah saja. Gitu. Itu aja hal barunya. Yang selebihnya sebenarnya hal-hal yang sudah kita ketahui. Gitu. Dan saya yakin kita udah secara pengetahuan kita udah cukup tahu sebetulnya ya. Cuman sekarang kita dituntut untuk mengubah perilaku ya. Jadi nggak mungkin lingkungan itu akan berubah, kebersihan itu akan terjaga kalau perilaku kita tidak berubah. Itu yang menjadi beratnya ya. Baiklah. Jadi ini bukan hal yang baru ya. Kalau ini karena topiknya COVID, jadi saya mengingatkan kembali ya, kita semua udah tahu pasti bahwa COVID itu adanya di droplet, di percikan ludah. Ya kan? Terus bahwa itu menular ketika kita berkontak erat dengan orang lain ya. Mau itu cium tangan, salim, jabatan, pelukan, cipika-cipiki itu mempertinggi resikonya. Terus yang lain adalah kalau kita menyentuh benda-benda yang terkontaminasi ya. Jadi begitu ada orang bersin, batuk, hacim gitu, di depannya ada banyak benda, nah benda-benda itu kemungkinan besar akan ditempeli oleh kuman-kuman virus-virus COVID itu. Dan virus COVID itu bertahan beberapa jam di benda-benda. Ya, sehingga kalau kita menyentuh benda-benda itu kita berisiko. Jadi kalau kita udah tahu ini proses penularannya bagaimana, sebenarnya gampang untuk menghindarinya, ya kan? Jadi kalau ada yang batuk atau bersin, berarti kita mengusahakan supaya jangan sampai kita kena, gitu kan? Caranya bagaimana ya? Yang dianjurkan sekarang ya tutup mukanya dengan masker gitu. Kenapa harus pakai masker? Karena si kuman itu kan punya reseptor atau punya pengikat itu di traktus respiratorius kita atau di saluran pernafasan kita, dan dia itu masuknya lewat hidung, lewat mulut ya. Nah, maka itu yang harus ditutup gitu ya. Jadi untuk menghindarinya makanya sekarang masker ya. Terus kemudian supaya tidak terhindar tidak melakukan kontak erat, kita dilarang untuk berkerumun, dilarang untuk berjabat tangan gitu ya. Terus kalau bisa jangan dan sering-sering cuci tangan untuk menghindari benda-benda yang kepegang sama kita tadi ya. Nah, jadi sebenarnya itu
semua bukan hal baru, kita semua pasti udah tahu. Yang harus dilakukan adalah mendisiplinkan diri untuk mengubah perilaku sehingga sesuai dengan hal itu. Ini nggak ada yang baru nih, pasti udah tahu. Saya hanya mengulang aja ya, refreshing aja. Pasti udah tahu semua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama kurang lebih 20 detik. Ya. Cuci tangan, sabun, air mengalir 20 detik. Itu kuncinya. Ya. Nah, ini kan bukan hal yang baru, semua juga udah tahu ya. Cuman dulu kita itu cuci tangan kalau mau makan apa sudah makan. Saya yakinnya cuci tangannya kalau udah makan, Dak. Benar nggak? Sebenarnya kalau saya mengaca ke diri saya sendiri, iya juga sih, seringnya saya tuh cuci tangan kalau udah makan gitu, apalagi makannya pakai tangan. Tapi kalau sebelum makan kadang-kadang lupa juga. Nah, sekarang kita dipaksa untuk berperilaku atau membiasakan diri dengan cuci tangan ini. Kendalanya apa? Gimana caranya cuci tangan kalau nggak ada sabun, air mengalir, ya kan? Nah, berarti sekarang kita harus berinovasi, mencari cara gimana caranya supaya sabun dan air mengalir itu selalu ada. Ya, jadi sekarang kita harus nih mulai nih terpaksa nih menyediakan itu di berbagai tempat, ya. Tuh. Terus yang selanjutnya, nah ini kita juga udah tahu sekarang ya, bahwa kita diwajibkan memakai masker. Tujuannya menutup tadi muka dan hidung. Kenapa harus ditutup muka dan hidungnya? Karena kuman itu menyerang kita, masuknya lewat hidung dan mulut. Jadi harus ditutup. Ya. Ini bukan sesuatu yang baru buat kita. Bukan sesuatu yang lama buat kita. Ini hal baru buat kita ya. Kecuali orang Jepang atau orang-orang Korea Selatan. Ya, kalau di negara-negara tertentu hal ini tuh udah lazim ya. Kalau orang Jepang, kenapa orang Jepang tuh termasuk yang baik ininya perang melawan COVID-nya karena memang memakai masker ini sudah merupakan hal yang biasa buat mereka. Ya, jadi kalau di Jepang itu kalau musim gugur itu banyak yang alergi sehingga dan kalau musim semi itu banyak yang flu. Jadi mereka tuh sudah sangat biasa untuk pakai masker. Nah, ini hal baru buat kita. Ini tidak mudah karena ini mengubah perilaku yang tadinya tidak pakai menjadi pakai. Dan pakai masker itu nggak enak, ya, nggak enak ya kan? Nafas jadi susah. Kalau saya pakai kacamata jadi berembun ya. Dan kalau mau ngomong nggak jelas ya. Nah, tapi kita mau pilih mana? Mau pilih masker atau mau pilih risiko yang tinggi ya? Tentu saja kita lebih baik pakai masker ya. Oke, ini perilaku yang baru nih ya. Oke, terus kemudian membersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer berbasis alkohol. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang baru. Sebenarnya ini tuh tidak harus kalau tadi cuci tangannya itu bisa dilaksanakan. Ini merupakan alternatif kalau tidak ada cuci tangan. Ya. Karena air mengalir dan sabun itu tidak tersedia di banyak tempat, maka hal ini harus selalu kita antisipasi. Ya. Jadi sebaiknya sekarang ini kebiasaan baru juga nih, kita harus mulai selalu menyiapkan hand sanitizer berbasis alkohol di tas, di saku ya. Jadi sehingga kalau mau pergi harus harus sudah siap gitu ya. Oke, ini hal baru ya. Tapi sebenarnya kan intinya tadi sebenarnya cuci tangan ya kan. Kemudian nah ini menghindari berada di kerumunan. Ya, ini sesuatu yang agak berat buat kita. Ya, karena kita terbiasa untuk keluar rumah, terbiasa untuk bergaul, terbiasa untuk ketemu dengan orang-orang, kita dipaksa sekarang untuk berdiam diri di rumah dan menghindari kerumunan ya. Tapi hal ini blessing in disguise dalam artian di satu sisi kita terpaksa melakukannya, tapi di sisi lain kita jadi tahu teknologi ya. Ya kan, kita nggak mungkin kenal sama Zoom kayak gini, lancar menggunakan Zoom kayak gini kalau nggak dipaksa oleh si COVID ini kan. Nah, dan ini itu harus menjadi kesempatan buat teman-teman kayak Kang Gegeng tadi, saya sebelumnya udah sempat sedikit ngobrol. Ini tuh kesempatan buat teman-teman yang kreatif, yang aktif, yang tahu digital gitu, yang melek teknologi digital untuk untuk panen harusnya. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika orang-orang tidak bisa berada di kerumunan, ya kan? Jadi sekarang muncul banyak ide nih. Tetap pengen nonton musik tapi nggak boleh ada konser. Ya udah, berarti ubah bentuknya menjadi virtual dan lain-lain. Pengen nonton film
tapi nggak boleh ke bioskop, ya udah berarti diubah bentuknya ya. Nah, jadi ini pola-pola adaptasi ini harus dianggap sebagai sebuah kesempatan ya. Oke, kemudian, nah tadi sama ini tidak boleh berkumpul di tempat-tempat umum ya, tapi dalam waktu dekat kita akan perlahan-lahan diperbolehkan untuk berada di tempat umum dengan ketentuan harus memperhatikan hal-hal yang harus kita jaga, dan juga kita harus berpikir untuk apa sih saya ke tempat umum itu. Kalau memang perlu banget ya udah terpaksa, tapi kalau nggak perlu untuk apa sih sebetulnya ya. Jadi selama masih bisa dihindari, kita tetap harus menghindari tempat-tempat umum. Ini semua kita udah tahu ya, rasanya tinggal perilaku kita. Nah, ini ada hal yang yang sebenarnya nggak baru juga, memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh. Ya, jadi mulai sekarang hindarilah makanan-makanan mentah dan setengah mentah. Ya, kalaupun kita beli makanan, kita hangatkan lagi di rumah. Ya, kalau punya microwave gampang, kita masukkan ke microwave, kita hangatkan. Tapi kalau tidak ada microwave, kita masih punya kompor, kita hangatkan. Gitu ya. Karena kan kita tidak pernah tahu ya permukaan makanan itu terkena atau tidak. Kalau bagi penjual ya ini harus menutup berarti dengan baik makanan yang dia jual. Oke, nah terus selanjutnya kita tidak boleh bersentuhan dengan binatang secara langsung. Jadi sekarang kalau misalnya ke pasar akan lebih baik kalau kita pakai sarung tangan memang ya, kalau masih mau pegang-pegang. Kecuali kalau misalnya kayak belanja di di supermarket, itu biasanya disediakan sabun sama air mengalir, jadi kita bisa langsung cuci tangan ya gitu. Ya ini hal yang, nah terus ini nih yang agak susah nih ya, menghindari memegang dan berbagi barang. Jadi sekarang kalau kita keluar ke Alfamart mau buka pintu Alfamart gitu, kalau masih bisa pakai siku atau pakai punggung tangan misalnya gitu, sebaiknya kita lakukan itu. Tapi sebenarnya kalau kita bawa hand sanitizer, kita nggak perlu ekstrim-ekstrim banget ya, karena begitu kita udah selesai berkegiatan di satu tempat, kita langsung aja pakai hand sanitizer tadi ya. Oke. Terus ya ini ya di railing tangga juga, tapi sebenarnya kadang-kadang kita otomatisasi ya, kalau misalnya naik tangga, turun tangga, ya kadang-kadang kita otomatis pegang gitu ya. Kalau misalnya masih bisa dihindari, ya kalau kita ingat kita hindari, tapi kalaupun tidak ya kan kita punya hand sanitizer tadi. Jadi sebenarnya masih masih aman ya. Bisa dikatakan begitu. Selanjutnya, nah ini menghindari bersentuhan dengan orang lain. Ini budaya baru buat kita. Kalau orang Jepang itu mereka bowing ya, mereka nunduk gitu. Jadi bagi orang Jepang selain masker yang udah biasa, mereka juga kalau ketemu orang kan nunduk. Kalau kita kan enggak ya, salaman gitu ya, saling. Jadi ini sebuah budaya yang kemarin saya main ke rumah teman saya juga kagok ya. Assalamualaikum, buka pintu, jadi dada-dadahan begini ya, jadi nggak salim ya. Tapi ini memang harus kita biasakan. Terus kemudian, nah ini menghindari melakukan perjalanan. Kalau tidak penting banget nggak usah. Tapi kalau terpaksa ya apa boleh buat dengan semua perilaku atau protokol yang harus kita siapkan. Sekarang udah mulai dibuka, bahkan kabar terakhir itu perjalanan perjalanan dengan bus dan kereta api udah boleh tidak 50%. Itu kabar yang terakhir yang saya dengar, tapi harus dikonfirmasi lagi ya bagaimana pelaksanaannya. Kalaupun harus terpaksa kita lakukan, tadi udah disiapin tuh hand sanitizer-nya udah harus disiapin, maskernya udah harus disiapin ya. Oke, terus kalau sakit ya segeralah berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan yang ada gitu ya. Jangan menunggu sampai parah dulu, atau jangan menunggu sampai gejalanya jelas COVID dulu, yang panas, batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas ya. Nggak usah nunggu sampai gejala itu dulu ya. Kalau misalnya merasa tidak enak badan, kita harus segera berkonsultasi. Dan sekarang itu konsultasi dengan dokter itu nggak harus datang ke praktek, tapi banyak ya telemedicine atau teleedukasi atau konsultasi yang bisa dilakukan ya. Bahkan sekarang kalau di dekat rumah saya puskesmas itu kalau mau imunisasi atau mau
mau berobat itu kita bisa daftar dulu ya. Jadi ada nomor teleponnya, ada online-nya, kita bisa daftar dulu di sana dan bisa konsultasi juga di sana. Ini saya rasa hal-hal umum yang semua sudah tahu. Cuman yang menjadi berat adalah mengubah perilaku diri kita, ya, mengubah perilaku diri kita untuk beradaptasi dengan pandemi COVID ini. Nah, di samping masalah COVID yang sedang marak ini, ada hal-hal mendasar yang sebetulnya tidak boleh kita lupakan gitu. Karena tadi gitu, tadi kan udah disinggung di pembukaan ya oleh Kang Satria maupun oleh Dr. Dani. Kita sibuk dengan COVID, ya, heboh dengan COVID, tapi kita lupa dengan hal-hal dasar yang sebenarnya sebelum COVID juga kita bermasalah dengan hal ini gitu. Kalau kita sekarang sibuk dengan COVID dan kita melupakan ini, ya nanti masalahnya jadi double-double gitu ya. Ya, saya ingatkan kembali, ini pasti udah teman-teman juga udah banyak yang tahu gitu ya. Ada yang namanya sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi dari dulu Kementerian Kesehatan itu sudah membuat STBM, ini namanya STBM, dan mengingatkan kita semua untuk menjaga 5 pilar ini. Kalau 5 pilar ini dijaga, insya Allah lingkungan itu akan bersih. Ya. Apa saja itu? 1, buang air besar sembarangan. Apa memang masih ada yang buang air besar sembarangan? Banyak. Di kampung-kampung itu ya masih ada. Jangankan di kampung, saya kan Kota Bandung nih. Nggak jauh dari saya kan ada gor baru tuh yang di Jalan Arca Manik. Di belakang gornya itu masih ada aliran got yang agak besar, dan di situ masih ada WC yang dibangun dengan sistem langsung cemplung ke bawah gitu. Itu di tengah Kota Bandung masih ada gitu. Dan saya yakin di kampung-kampung, di desa-desa banyak gitu ya. Dan buang air besar sembarangan ini juga bisa dilihat dari tidak adanya septic tank di rumah-rumah. Nah, ini PR nih. PR yang dari dulu belum bisa kita selesaikan, terus kita terbuai dengan COVID, dan ini kalau nggak kita waspada ini bakal jadi masalah lain ya, di lingkungan kita. Oke, itu ya, 1. Yang kedua, limbah cair rumah tangga. Ya. Jadi ini sebenarnya ini berkaitan lagi dengan septic tank tadi ya kalau di rumah tangga. Jadi harusnya rumah tangga itu dari dapur, dari kamar mandi itu tidak dialirkan ke got langsung, tapi dialirkan lagi ke septic tank. Ya, jadi ini yang nomor 1 dan nomor 2 ini berkaitan ya dengan septic tank. Terus yang ketiga, pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga. Nah ini kadang-kadang kita karena sudah kebiasaan gitu ya, banyak hal-hal yang ya kita cuma senyum-senyum aja ya. Misalnya makanan jatuh, belum 5 menit gitu kan, itu sudah menjadi guyonan kita sehari-hari ya gitu ya. Tapi ya ini sebetulnya dari dulu perilaku kita banyak yang belum sesuai ya. Jadi kalau di tingkat rumah tangga aja, itu makanan itu kadang-kadang tidak ditutup, ya, tidak disimpan di tempat yang aman sehingga nanti banyak banyak hewan atau hal-hal lain yang mengkontaminasi makanan itu. Nah, ditambah lagi dengan COVID ini kan tadi dijelaskan sebelumnya bahwa kalau kita beli makanan harus dimasak dengan sempurna dan dipanaskan lagi, ya. Nah, jadi ini kalau kita beli di luar harus kita panaskan lagi, kita hangatkan lagi gitu ya. Apalagi kalau yang kita masak sendiri di dalam rumah gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, cuci tangan pakai sabun. Nah, ini udah nih. Dari dulu zaman sebelum COVID, ini cuci tangan pakai sabun ini udah digembar-gembor ya. Sekarang kita dipaksa harus ada sarana cuci tangan di tempat-tempat umum. Mau nggak mau, gimana caranya? Di pasar harus ada sekarang. Alhamdulillah ya, jadi blessing in disguise-nya dengan COVID ini kita dipaksa untuk menyediakan gitu ya. Dan minimal-minimalnya tadi hand sanitizer. Kalau nggak ada, berarti kita harus siap-siap hand sanitizer. Kemudian hal yang kelima, pengelolaan sampah dengan benar. Nah, ini nih
ya. Saya sangat bersyukur bahwa tukang sampah di rumah saya tuh masih ngider ngambilin sampah ya. Saya bahagia sekali mereka tidak stop bekerja gitu ya. Karena kebayang kalau misalnya mereka stop bekerja ya, apa namanya, permasalahan sampah ini akan menjadi apa namanya, permasalahan besar gitu ya. Jadi alhamdulillah mereka masih bekerja. Nah, dari dulu masalah sampah ini harus kita harus kita bereskan sebetulnya ya. Nah, sekarang dengan kondisi COVID, sampah yang timbul baru lagi adalah sampah medis ya. Tapi ini bukan urusan kita, ini urusan teman-teman yang berada di bidang kesehatan ya. Dan ya pelajaran baiknya adalah sekarang teman-teman di bidang kesehatan itu dinas kesehatan terutama jadi harus terpaksa punya pengelolaan sampah medis sendiri karena kalau enggak akan kewalahan mengelola sampah medis gitu ya. Nah, buat kita urusan kita adalah jangan lupa kita mengelola sampah di rumah kita. Ya. Selanjutnya, oke. Nah, itu tadi tentang apa ya kesehatan lingkungan secara umum. Secara umum banget ya. Yang sebenarnya saya yakin sebagian besar udah kita ketahui, tapi ada beberapa hal perilaku baru yang harus kita adaptasi. Nah, sekarang ini saya menyinggung ini khusus ya. Nah, itu dia, si nyamuk udah datang ya. Saya menyinggung ini khusus karena denggi ini sekarang lagi booming ya. Akang Teteh, Bapak Ibu, jangan sampai kita terlena dengan COVID ya. Saya sengaja ngambil sesi ini untuk membahas denggi ini secara khusus. Kalau Kota Bandung, denggi ini udah endemis ya. Jadi udah dari sebelum-sebelumnya selalu tinggi, terutama di musim-musim tertentu ya. Nah, kota-kota lain di Jawa Barat juga beberapa juga endemis ya. Beberapa hari yang lalu, adik sepupu saya itu mau melahirkan dan dia ternyata kena denggi dan dia masuk ICU. Itu berita yang langsung bikin saya lemes gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata bayinya selamat, ibunya selamat ya. Itu rasanya plong banget ya gitu. Terus kita udah mulai sering mendengar nih, si A masuk rumah sakit, si B masuk rumah sakit, anaknya masuk rumah sakit. Ya perlahan-lahan ini kasus akan semakin banyak kalau kita tidak waspada. Dan rumah sakit jangan-jangan nanti bukan dipenuhi sama COVID nih, tapi dipenuhi sama demam berdarah. Ya kalau kita tidak waspada. Oke, sekarang saya ingatkan lagi ini pasti semuanya juga udah tahu ya. Demam berdarah itu penyebabnya virus. Virusnya ada di mana? Ada di dalam nyamuk. Nyamuk apa? Nyamuk Aedes aegypti ini yang belang-belang ini. Dan kita udah tahu, berarti kalau gitu yang harus kita tumpas adalah nyamuknya. Nyamuknya ada di mana? Nyamuknya itu ada di semak-semak, ada di bawah pohon rindang, ada di pakaian yang tergantung. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Ya. Terus sebelum dia jadi nyamuk, dia itu bentuknya jentik dulu. Nah, ketika dia dalam bentuk jentik, dia ada di mana? Ada di sini nih. Bak mandi, wadah air, vas bunga yang ada airnya, perangkap semut yang ada airnya, wadah minum burung itu, ada airnya pasti, alas di pot bunga, tatakan kulkas atau dispenser di talang air dan lain-lain yang mengandung air. Sekarang, kenapa tiba-tiba denggi menjadi rame? Karena sekarang itu masa peralihan. Ya, kalau di Bandung tadi malam masih hujan ya kalau nggak salah. Hari ini nggak hujan. Besok bisa jadi hujan, bisa jadi enggak. Jadi hujannya itu nggak tiap hari. Nah, hujan yang tidak tiap hari inilah yang menyebabkan banyak sisa-sisa air ya di talang air tadi ya, di perangkap semut, di lubang-lubang kecil-kecil yang ada di sekitar kita. Ya, makanya di masa peralihan ini banyak jentik nyamuk yang tumbuh, kemudian banyak denggi tersebar. Jadi ini harus kita waspadai. Jadi saya ingatkan ya Bapak Ibu yang di rumahnya ada bak mandi, ya ada bak mandi ini harus dibersihkan, ya disikat, dibersihkan atau dikasih abate. Rumah-rumah ibu-ibu, teteh-teteh, ya yang punya vas bunga, yang punya pot diperhatikan kalau ada air tergenangnya, ini airnya sering-sering diganti. Yang rumahnya punya kulkas, siapa yang rumahnya nggak punya kulkas, saya yakin
Sebagian besar, hampir semua punya kulkas. Perhatikan itu di belakang kulkasnya ada sisa air. Ya, sisa airnya harus dilihat, harus dibuang. Ya. Kemudian dispenser, siapa rumahnya yang tidak punya dispenser? Saya yakin zaman sekarang semua rumah punya dispenser. Lihat itu dispensernya, suka ada sisa air yang tergenang di wadah penampungannya. Nah, itu harus dibersihkan, dibuang, ya. Terus kemudian di rumah banyak pot, tadi udah, ya, tatakan potnya diperhatikan. Kemudian di apa namanya? Di potnya sendiri kalau ada sisa air yang masih tergenang berhari-hari itu harus dibuang. Ini semua ada di sekitar rumah kita gitu. Dan ini kalau kita tidak waspadai, ini akan menjadi bencana. Ketika kita sibuk dengan COVID, ini akan menjadi bencana diam-diam gitu. Ya. Kemudian, nah, toren, ya, sebagian besar kita menyimpan air di toren. Kalau masih memungkinkan torennya itu harus toren wajib ditutup ya supaya nyamuk tidak masuk dan tidak berkembang biak di sana. Kalau bisa dibersihkan secara rutin, dibersihkan secara rutin. Rumah saya alhamdulillah baru beberapa hari yang lalu kami bersihin toren ya. Dan ternyata kalau kita lewat beberapa bulan toren itu memang kotor sekali ya. Jadi harusnya rutin dibersihkan. Nah, kalau kita kembali kalau kita jitu berarti ini peluang bisnis dong ya, membersihkan toren. Jangan salah loh Akang Teteh. Bisnis membersihkan toren itu hampir setiap rumah ada toren ya. Berarti kalau butuh orang yang membersihkan itu bisa menjadi peluang bisnis gitu ya. Kemudian ya kita perhatikan di lingkungan kita ada tidak ya bekas-bekas sampah-sampah ban bekas, drum ataupun wadah-wadah yang bisa menampung air. Itu kalau kalau bisa sekarang kita inspeksi, kita ajak juga tetangga saudara kita untuk melihat di lingkungan kita ada enggak benda-benda yang bisa menampung air, itu harusnya dibuang, dikubur atau ditutup ya. Jadi ini semua sudah tahu kita menutup, menguras, mengubur, udah tahu ya. Yang wadah air harus ditutup, yang bisa ditutup harus ditutup, yang masih punya bak mandi harus dikuras, disikat karena kalau nggak disikat jentik-jentiknya itu nggak akan hilang ya. Terus barang-barang bekas, sampah semuanya harus dikubur atau dibuang. Ini semua udah tahu, yakinlah. Yang belum apa? Berbuat. Ya, mengubah perilaku itu yang belum. Ya, jadi saya senang banget ini sekarang berada di tengah Akang Teteh yang Karang Taruna yang masih muda, yang diharapkan menjadi penggerak, menjadi tokoh di masyarakat ya. Ini harus mulai nih keluar-keluar nih sekarang gitu ya. 3M ini diingatkan kembali. Nah, selain 3M juga ada plus-plusnya banyak ya. Ini plus-plusnya jangan lupa tadi mengganti semua yang berpeluang untuk menampung air, baik itu vas bunga maupun tempat minum burung ya. Saya di rumah juga ini sebelum COVID ini saya alhamdulillah jadi senang burung. Saya melihara burung lovebird di rumah beberapa biji gitu ya. Dari yang tadinya pakai sangkar yang satuan itu, terus saya punya kandang koloni sekarang, dan saya perhatikan betul memang iya sih punya burung itu kalau nggak apik itu banyak peluang untuk untuk menjadi jentik nyamuk, tempat jentik nyamuk gitu ya, baik tempat minumnya maupun bagian bawahnya itu kalau nggak sering dibersihkan ya. Jadi ini harus diperhatikan. Terus kemudian kalau ada perangkap semut atau lubang-lubang itu harus ditutup atau dikasih garam boleh, dikasih minyak tanah boleh ya. Terus abate kalau memungkinkan kita beli abate atau minta sih sebenarnya bisa abate minta ke puskesmas, dikasihnya pasti gratis gitu ya. Terus kemudian abatenya ditaburkan, ditaruh di kamar mandi, di bak kamar mandi atau di toren atau di tempat penampungan air. Dan kalau kita taruh abate jangan disikat ya. Jangan disikat. Kalau misalnya tidak pakai abate tadi harus menguras ya. Terus kita memelihara ikan terutama di wadah-wadah yang memang menampung air gitu ya. Jadi kalau ada kolam, ada tempat-tempat penampungan air, kalau misalnya bisa dipelihara ikan di situ akan menghilangkan jentik ya. Ya, jadi yang saya sampaikan itu saja, tidak banyak. Jadi sekali lagi kesehatan lingkungan itu kita semua udah tahu, Akang Teteh mah pasti udah tahu. Saya mah hanya mengingatkan saja ya.
di tengah COVID ini semua udah tahu kecuali beberapa perilaku baru yang harus kita adaptasi, yaitu pakai masker, sedia hand sanitizer, cuci tangan lebih sering. Ya, itu aja sih sebenarnya ya hal barunya. Kalau untuk menghindari kerumunan, menghindari tempat-tempat umum, sekarang kita masih dipaksa untuk itu, tapi perlahan-lahan kita akan beradaptasi untuk mulai lagi perlahan-lahan beraktivitas di luar kan. Nah, untuk itu kita harus siap-siap dengan apa yang harus kita persiapkan tadi. Ya, saya rasa itu Kang Gegeng, nggak ada yang baru ya, hanya saling mengingatkan saja. Ya, saya kembalikan lagi. Enggak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Teh Ita ya, buat Bu Dokter, luar biasa. Terima kasih. Baik, memang jangan sampai kita terlena dengan COVID ini, tapi dengan beberapa kebersihan kita yang harus kita tingkatkan, dan itu sebenarnya dari sejak sebelum COVID juga harus sering kita lakukan gitu ya. Jangan sampai kita lupakan juga gitu ya. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman semuanya bertanyanya bisa lewat raise hand atau juga bisa di chat Zoom ya, nanti saya bacain gitu. Nanti saya bacain buat pertanyaannya buat Bu Dokter. Baik, sudah ada yang bertanya? Oke, langsung saja nih Bu Dokter. Ya, siap. Oke, Teh, pertanyaan pertama nih. Ya, Dok, saya mau bertanya, penyakit dengki itu penyakit apa? Apakah dengki itu seperti virus lagi? Nah, silakan Bu Dokter dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau penyakit dengki itu penyakit hati. Penyakit dengki itu penyakit hati, ya. Penyebabnya adalah kurangnya rasa bersyukur. Ya. Betul. Ya. Jadi kalau melihat orang lain berhasil, sedih ya. Kalau melihat orang lain sukses, marah gitu ya. Itu namanya dengki ya. Ya itu harus kita obati ya. Dengan cara apa ngobatinya? Dengan cara sering-seringlah melihat apa yang ada di sekitar kita ya. Sering-seringlah bersyukur dengan apapun yang kita punya ya. Terus kalau misalnya lagi pengen motor baru ya, lihat dulu di rumah ada apa. Oh, masih ada motor lama ya. Alhamdulillah nggak harus jalan kaki ya. Nanti kalau pengen yang baru tabung ya supaya bisa beli yang baru seperti teman itu ya. Tapi teman yang punya motor baru mah nggak usah dimarahi ya, nggak usah ya. Itu dengki ya. Nah kalau tadi yang saya singgung-singgung itu namanya dengki ya. Dengki. Ya, maaf itu bahasanya bahasa Yunani ya, nggak bisa saya ubah. Bahasa Indonesianya adalah demam berdarah. Ya, kenapa demam? Kenapa berdarah? Karena memang dia panas dan dia itu menyebabkan perdarahan. Perdarahannya bisa kelihatan, ya. Misalnya dia mimisan, itu pembuluh darah di hidungnya pecah jadi mimisan, ya. Atau pembuluh darah di di kulitnya itu pecah, kelihatan ada perdarahan merah-merah atau memar-memar, itu bisa kelihatan. Itu sih berbahaya juga ya, tapi akan lebih berbahaya lagi kalau perdarahannya nggak kelihatan. Ya, perdarahannya itu di dalam badan kita nih. Jadi saking penyebabnya kan virus ya, virusnya itu masuk ke dalam tubuh kita, dia menyebar, terus dia bikin pembuluh darah kita tuh rapuh. Nah, kalau rapuh pembuluh darahnya, krek, itu perdarahannya seluruh tubuh, nggak kelihatan memang, tapi orangnya langsung pingsan, langsung nggak sadarkan diri, ya. Tuh, yang saya tadi cerita ada sepupu saya masuk ICU itu, lagi mau melahirkan ini, tiba-tiba dia kehilangan kesadaran, langsung masuk ICU. Ya alhamdulillahnya selamat ya. Nah jadi memang itu dengki ya, demam berdarah. Nah sekarang jangan sampai kita terlena ya, kemudian rumah sakit penuh sama dengki ya. Mulai sekarang berarti kita harus sebenarnya gampang kan, kita udah tahu tadi virusnya ada di nyamuk, berarti nyamuknya nih yang harus kita kurangi gitu ya. Mulai dari nyamuk dewasanya sama jentik-jentiknya. Itu Kang Gegeng. Siap, Bu Dokter, hatur nuhun ya. Itu pertanyaan dari Teh Widya ya tadi kalau nggak salah. Kemudian pertanyaan kedua, Bu Dokter, ini pertanyaan kedua masih saya bacain yang lewat Zoom chat ya, di chat Zoom.
Nanti setelah ini mungkin kita coba, kalau Bapak Ibu ingin bertanya, coba raise hand ya. Mungkin nanti admin kita yang akan menyalakan mic-nya gitu ya. Baik, pertanyaan kedua ini dari Pak Ridwan, Kang Ridwan dari Kota Bogor ya. Dalam kondisi pandemi saat ini, apa bisa binatang seperti nyamuk, tikus, lalat, kecoa, atau kucing dan lain-lain membawa droplet ke makanan atau bahan makan? Karena binatang-binatang terkadang tanpa kita ketahui menyentuh langsung makanan atau minuman, gitu dok. Mangga. Jadi tadi kan saya jelasinnya dan kita semua udah tahu bahwa si virus corona ini adanya di droplet, ya kan? Kalau manusianya yang bersin atau batuk, kita bisa terkena baik secara langsung maupun tidak langsung, ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Saya pernah sih lihat kucing saya bersin ya, tapi saya nggak pernah tuh kalau lihat yang lain. Dan saya juga nggak yakin apakah hewan-hewan itu pada bersin atau batuk ya. Kelihatannya sih mereka kayaknya nggak akan menularkan corona dari bersin atau batuknya ya. Nggak akan gitu. Tapi apakah si corona itu bisa nempel dan berada di badan mereka? Ya bisa. Ya, tentu saja bisa. Dan kan nggak kelihatan ya di kita. Jadi itu bisa aja terjadi ya. Tadi kan ada saya nyatakan, jadi slide itu saya ambil dari BPOM ya. Jadi di situ di di protokolnya itu dia menyatakan kalau bisa hindari ya, karena memang kita tidak pernah tahu si virus itu nempelnya di mana aja ya kan gitu. Bisa di kucing, tapi kan kalau nyamuk, tikus, lalat, kecoa mah kita nggak akan pegang-pegang ya, tapi masalahnya kan dia bisa nempelin kemana-mana gitu ya. Yeah. Nah, tapi sebenarnya ya mau pandemi mau nggak pandemi gitu ya, sebenarnya ya makanan atau minuman harus diperlakukan dengan benar ya kan, harus dimasak dengan baik dan benar, harus ditutup ya, harus disimpan di tempat yang tidak terjangkau oleh hewan kan, harus pandemi atau nggak pandemi gitu ya kali. Oke, baik, terima kasih Bu Dokter. Ya, jadi maaf ya daripada kita ragu ini dari lalat atau dari semut misalkan akan menularkan ke COVID ini, lebih baik kita mencegahnya dengan menjaga makanan kita dengan baik biar terbebas dari jangkauan serangga atau hewan-hewan begitu ya. Oke, kita langsung saja barangkali teman-teman Bapak Ibu yang akan bertanya, Kang Teteh silakan langsung raise hand aja. Dan langsung nanti akan dinyalakan mic-nya sama admin kita. Oke, belum ada ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk di Zoom chat ya, di chat Zoom. Kok baliut gini ya? Oke, oke. Baik, kita langsung saja pertanyaan selanjutnya. Ini dari nomor 2. Dari siapa ini? Oh, tidak ada namanya, tapi apa benar COVID-19? Oh, ini masih dari Kang Ridwan ya. Apa benar? Oh, yang itu. Oke, siap. Atuh, punten Bu Dokter. Oke, kita langsung saja dari Kirino, Karang Taruna, Kecamatan Cimaung. Ya, udah jelas nih, skripnya udah ada. Nomor 1 pertanyaannya, pemukiman yang padat mengakibatkan lahan tanah sempit untuk membuat septic tank supaya sehat. Jarak minimal dengan sumur berapa meter? Gitu, Dok. Mangga yang pertama dulu itu, silakan dijawab. Oke. Ya, ini persoalan klasik kita-kita yang tinggal di kota ya. Apalagi kotanya itu padat ya, kumuh, padat. Itu lebih ruwet lagi ya. Kalau idealnya sumber penularan kita kan biasanya toilet ya. Toilet itu dengan sumur itu minimalnya ada yang menyatakan 10, ada yang menyatakan 15. Ya. Tapi kalau misalnya 15 itu terutama kalau kondisinya tanahnya miring ya. Jadi si sumurnya itu berada di tempat yang lebih rendah, toiletnya itu atau sumber pencemarnya itu berada di tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau miring begitu idealnya 15. Ya, tapi kalau tanahnya datar
idealnya adalah 10. Tapi kan bagaimana mungkin ya dengan kondisi yang padat gitu ya. Di rumah saya pun saya sudah ukur nih 12 kalau nggak salah ya, 12. Tapi kan saya nggak yakin sumur saya itu dengan tetangga sebelah rumah saya yang saya tahu persis ya, tetangga sebelah rumah saya itu toiletnya persis di sebelah dindingnya itu. Sumur saya dengan toilet saya udah saya ukur-ukurin nih 12 cm 12 meter, tapi ternyata sumur saya dengan toilet tetangga saya itu bersebelahan, kayaknya cuma 2 meter gitu ya. Kan saya nggak mungkin marah-marahin tetangga saya untuk, "Pak, harus bongkar." Bongkar tuh sumur saya jadi terkontaminasi, nggak bisa kan? Nah, tapi kalau saya, alhamdulillah sumur saya itu sumurnya artesis, jadi dia 40 meter. Jadi dengan kondisi 40 meter itu, saya yakin aman karena dia tidak bisa meresap sampai 40 meter ya. Ada teori yang bilang meresapnya itu sampai 11 meter. Jadi kalau sumurnya sumur gali, ya biasanya itu sekitar 10-15 meter dia masih berisiko untuk terkontaminasi. Nah sekarang bagaimana solusinya? Teman-teman, ini saya maaf ya kalau jadi promosi ya, ada satu septic tank yang sebenarnya udah lama ini dipasarkan, itu namanya bioseramik. Bioseramik itu dia gedenya cuma segede CPU komputer, ya CPU komputer. Dia itu bisa menjadi septic tank ya dengan lahan yang sangat sempit. Ya karena gedenya cuma segede CPU komputer. Nah, itu kalau misalnya kita mengalirkan saluran dari toilet atau kamar mandinya tadi itu ke septic tank bioseramik itu dengan benar, tidak bocor gitu, itu aman untuk dipakai di lahan-lahan yang sempit ya. Jadi nanti boleh searching namanya septic tank bioseramik, itu bisa dipakai untuk daerah perkotaan ya. Nah, cuman memang masalahnya adalah kalau di kita itu butuh izin edar, butuh SNI, butuh lain-lain. Jadi si bioseramik ini agak lambat untuk populer di masyarakat karena harus memenuhi semua kaidah pemerintah ya. Tapi sebenarnya untuk lahan sempit ada solusinya, yaitu tadi bioseramik tadi. Gitu mungkin Kang? Ya, baik. Kita langsung ada pertanyaan yang keduanya tadi itu Bu Dokter, berapa lama virus corona ini bertahan di masker bekas gitu. Oke. Ya. Jadi kemarin saya nonton juga nih, tadi malam kemarin saya nonton juga di TV, itu masker bekas ini jadi masalah sekarang karena tercecer ya. Jadi di pantai-pantai itu banyak juga yang nemuin masker-masker bekas yang nggak tahu datangnya dari mana, tercecer ya. Dan kalau kita nggak waspada di kemudian hari ini akan jadi masalah nih kalau orang-orang nggak perilaku buang sampahnya ini ya nggak diperbaiki gitu ya. Nah, secara umum corona ini, si virus ini, dia kalau menempel di benda-benda itu bisa bertahan 3-6 jam. Macam-macam ya, penelitiannya itu macam-macam. Ada yang nyobain di bahan tembaga, ada yang nyobain di lantai, ada yang nyobain macam-macam. Tapi secara umum 3-6 jam. Ya, nah jadi kalau masalahnya dengan virus corona, ya selama masa 6 jam itu dia masih hidup tuh virus. Jadi kalau kita kontak, terus kita pegang-pegang muka, ya nanti kita bisa terkena gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cuma masalah si virus nempel di masker bekas, si masker bekas yang jadi sampah ini itu juga masalah gitu ya. Jadi gimana ya? Ayo dong cari solusi gimana sih caranya supaya masker bekas ini berkurang, terus tidak menjadi masalah baru di lingkungan kita gitu. Jadi jelas ya, sebelum pandemi kita punya masalah dengan sampah, sekarang sampahnya itu adalah sampah medis plus sampah-sampah baru yang yang dihasilkan karena pandemi ini. Salah satunya adalah masker bekas. Itu menjadi PR kita sama-sama loh. Mari kita pikirkan caranya, inovasinya gimana ya supaya si masker bekas ini tidak menjadi masalah.
Oke, baik. Terima kasih, Bu Dokter. Baik, silakan kami persilakan kepada Bapak Yatin Supriyadi dari Karang Taruna Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi untuk bertanya secara langsung. Mangga dibuka mic-nya, Pak Yatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya punya pertanyaan, ini bisa untuk Kang Satria, Dokter Dani, atau Bu Dokter sendiri sebagai narasumber. Dalam hal ini gini Dok, kita memang saat ini memang sedang mengalami pandemi COVID-19 ya. Tetapi saya sependapat dengan yang tadi disampaikan, kita juga tidak boleh melupakan penyakit lain seperti DBD. Nah, ini yang sudah kami lakukan, Dok. Jadi, dalam hal ini beberapa wilayah, kami pada waktu beberapa minggu kemarin, hampir merata, kita lakukan pemogingan, tetapi ada, bukan miskomunikasi ya, tetapi ada masukan kami melalui puskesmas, bahwa apabila setiap pemogingan itu kita harus koordinasi dulu. Nah, memang ketika kami dari Karang Taruna Kecamatan Mustika Jaya ini menerima laporan dari warga apabila warga tersebut ada yang sudah terjangkit penyakit DBD. Nah, bahkan ada yang sudah laporan 3 orang, 5 orang. Kalau kita kan sistemnya udah eksekusi aja Dok gitu. Nah, ini mohon arahan juga buat Kang Satria nanti dari Provinsi Jawa Barat, Karang Taruna. Nah, di sini pun izin Dok. Di sini pun saya pribadi menyiapkan alat mesin foggingnya. Kalau ada lihat di kamera saya ini saya punya alat mesin fogging untuk pembackupan di wilayah. Nah, ini mesinnya dan kita sudah melakukan itu. Tetapi dari pihak puskesmas itu kembali lagi dia harus melakukan survei, nanti ada tes pengecekan PE atau nanti keterkaitan dengan pernapasan. Nah, maksud saya gini, apakah kita harus koordinasi dulu dengan pihak puskesmas untuk untuk melakukan fogging atau kita langsung eksekusi? Nah, jadi kalau memang kita bisa langsung eksekusi dengan permintaan sesuai permintaan dari warga atau RT RW-nya, karena terkadang ketika alasan warga itu ketika minta pemogingan melalui puskesmas, itu terkadang mereka ini lama birokrasinya kira-kira gitu. Harus dites dulu, harus diturunkan kadar jentik, harus tes PE, terus langsung dilaporkan ke dinas kesehatan, lalu baru akan ada pemogingan. Dan itu pun mungkin prosesnya entah berapa hari. Nah, ini mohon arahan baik dari Dokter Dani, Dokter Sri, ataupun Kang Satria bagi kita ini untuk Karang Taruna di lingkungan, bagaimana menyikapi tentang kerjasama ini terhadap pihak-pihak terkait di wilayah. Gitu. Kira-kira gitu, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Dokter. Saya dulu yang menanggapi. Oke. Ya, terima kasih Kang Yatin. Alhamdulillah ternyata sudah punya alat fogging sendiri ya. Oke, saya tanggapi dulu ya. Jadi fogging itu penyemprotan ya dengan menggunakan cairan tertentu ya yang kadar dan tata caranya juga tertentu, alatnya tertentu, ya kan? Yang bertujuan membunuh nyamuk yang sudah besar. Ya. Jadi fogging itu untuk membunuh nyamuk yang sudah besar. Jentiknya mati atau tidak? Tidak. Ya. Jadi fogging itu sebenarnya filosofinya adalah meningkatkan kewaspadaan di masyarakat. Karena kalau kita fogging hari ini, nyamuk-nyamuk besarnya mati, jelas. Tapi dalam 2-3 hari akan ada nyamuk lagi karena jentiknya tidak mati. Ya. Jadi fogging itu filosofinya adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Kenapa? Karena kalau lagi fogging itu biasanya heboh. Ya. Kalau lagi fogging, anak-anak tuh pada keluar, "Weh, lagi ngapain? Weh, tutup pintu, makanan diamankan." Ya kan, ada asap, ada suara yang menggelegar gitu ya, rame-rame lah pokoknya gitu ya. Dan di situ sebenarnya kesempatan kita untuk mengingatkan masyarakat bahwa kenapa kita fogging hari ini? Karena ada yang kena demam berdarah. Ya. Jadi
masyarakat kalau udah mulai ada fogging, mulai waspada tuting, oh ada demam berdarah, berarti kita mulai harus melakukan tindakan-tindakan yang tadi 3M plus tadi. Ya, itu sebenarnya intinya. Nah, karena fogging ini ribet, harus ada alat khusus, harus ada cairan khusus, ya kan? Cara-caranya juga khusus, makanya pemerintah itu tidak sembarangan melakukan fogging. Ya, jadi kalau dari dinas itu pasti harus ada PE. PE itu adalah apa? Pemeriksaan epidemiologi ya. Harus jelas dulu bahwa wilayah itu memang ada yang sakit. Kalau di wilayah itu ada yang sakit, berarti nyamuknya ada, virusnya ada. Gitu. Ya. Nah, kalau udah jelas, memang yang namanya pemerintah, yang namanya dinas lah pasti harus ngajuin surat dulu ya, baru nanti alat-alatnya turun, baru nanti orang petugasnya turun gitu. Yang itu butuh waktu lama. Ya. Dan yang ada di kita ada beberapa pihak swasta seperti juga Kang Yatin tadi yang sebenarnya punya alatnya, ya. Dan saya yakin kalau udah punya alatnya sudah pernah pelatihan dan tahu bagaimana caranya melakukan fogging, ya kan? Nah, sekarang bagaimana pihak-pihak swasta ini kalau mau membantu pemerintah? Tentu ada baiknya melakukan koordinasi, ya. Itu mah wajib kalau kata saya ya. Jadi niat baik itu kalau caranya nggak benar, nanti hasilnya nggak baik, Kang. Gitu. Jadi memang nggak bisa ujuk-ujuk ya. Memang harus sabar kitanya. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik kepada dinas, puskesmas setempat, gitu ya. Dok, saya punya nih, atau Bapak Ibu saya punya nih alatnya, saya udah ikut latihan, cuma saya nggak punya cairannya, nah gitu. Gimana kalau kita bantu? Tapi dari dokter cairannya aja. Atau kalau nggak, cairannya juga dinas nggak punya. Kalau gitu kebetulan masyarakat mau nih, Pupuan beli cairannya gitu. Cairannya yang mana? Jangan sampai salah, tolong ditunjukin gitu. Ya. Jadi birokrasi itu tidak bisa kita nafikan ya Kang. Memang itu sebuah proses yang menyebalkan dan panjang gitu ya. Tapi kita juga tidak boleh melakukan tindakan yang salah gitu. Ya. Jadi niat baik harus selalu dilengkapi dengan tindakan-tindakan yang benar. Ya, jadi bersabar, berkoordinasi akan jauh lebih baik dibandingkan kita kemudian bertindak sendiri gitu. Ya, tapi bagus banget kalau memang ada pihak swasta atau masyarakat ya yang punya alatnya, tinggal koordinasi nih gitu. Cairannya paling yang jadi masalah kan gitu. Kalau pelatihannya saya yakin udah paket. Mungkin Kang Satria atau Dokter Dani bisa nambahin? Ya, mangga Dokter Dani atau Kang Satria barangkali mau menambahkan. Mungkin nambahin sedikit ya. Tadi sebenarnya sudah banyak dibahas sama Dokter Ita. Sebenarnya yang dilakukan Kang Yatin sama teman-teman itu adalah satu hal yang patut diapresiasi ya. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat mandiri gitu kan, tidak bergantung dengan orang lain gitu. Bahkan secara proaktif ya gitu, melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau pengendalian lingkungan seperti itulah gitu. Itu satu hal yang sangat perlu diapresiasi karena mungkin tidak semua daerah atau tidak semua anak muda gitu kan, dia kepikiran ke arah sana. Nah, tapi memang betul sekali kata Dokter Ita gitu. Jadi kalau kita bicara fogging gitu ya, maka kan ini erat kaitannya nanti dengan kewenangan yang punya wilayah itu di bidang kesehatan itu siapa. Nah, kan yang punya wilayah di bidang kesehatan itu ya kalau misalkan di tingkat desa, kecamatan, sampai kelurahan, itu kan biasanya puskesmas kecamatan. Nah, biasanya, ini setahu saya ya, mohon koreksi Teh Ita kalau salah, pemfogingan tuh ada, aturannya. Jadi, memang betul tadi yang Kang Yatin sebutin, gitu. Bahkan setahu saya kalau di Kota Bandung, aturannya tuh cukup ketat. Jadi, ketika kita akan melakukan pemfogingan, syaratnya tuh harus ada surat kewaspadaan dini rumah sakit KDRS gitu. Jadi ketika ada warga yang dia demam berdarah, kemudian dia dirawat di rumah sakit, nah rumah sakit tuh mengeluarkan itu tadi surat kewaspadaan dini rumah sakit. Nah, surat itu yang harus dibawa ke puskesmas. Jadi puskesmas itu tidak akan melakukan fogging atau mengizinkan untuk orang lain melakukan fogging kalau tidak ada surat itu. Jadi kalau cuma sebatas laporan omongan gitu kan, itu ada yang demam berdarah, tapi tidak ada bukti surat itu dari rumah sakit, maka tidak akan dilakukan fogging. Nah, makanya setiap kali ada pasien dia yang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah atau denggi tadi gitu ya,
itu tuh harus minta ke rumah sakit surat itu wajib dibawa ke puskesmas sama keluarga pasien lah, atau kalau enggak sama Karang Tarunanya boleh dititipin, nanti bawa itu. Nah, begitu ada itu pun nggak cukup biasanya. Jadi nanti puskesmas memang akan melakukan penyelidikan epidemiologi tadi. Kalau nggak salah sih yang dilakukannya tuh dia ngelihat jentik atau nyamuk dewasa demam berdarah yang ada di lingkungan kurang lebih 100 meter tempat pasien itu alamat pasien itu berada gitu. Nah, kalau seandainya ditemukan, maka itu dilakukan fogging ya. Jadi kalau sudah memenuhi prosedur itu mah pasti boleh kan dilakuin gitu. Jadi kalau misalkan di lingkungan Akang ada orang yang demam berdarah, dia sampai dirawat, terus punya suratnya dikasih, terus bersama puskesmas gitu ya melakukan pemantauan jentik atau nyari si nyamuknya lah gitu ya. Ternyata ada di lingkungan 100 meter dari tempat si warga itu mah pasti boleh dilakuin. Nah, kalau seandainya tetap udah nemu nyamuknya, udah ada suratnya, puskesmas tetap juga nggak mau ngelakuin, nah itu aneh gitu. Itu aneh. Nah, kayak kan begitu nggak ngelakuin itu ditanya kenapa gitu. Oh, alatnya lagi rusak. Kalau alatnya rusak, saya punya gitu alatnya gitu. Jadi kayak gitu sih, karena setahu saya juga ya kalau misalkan kita sering melakukan fogging, itu pun nggak bagus gitu. Kenapa? Karena misalkan gitu ya, bisa jadi si nyamuknya malah jadi kebal obatnya gitu kan. Jadi yang harusnya mati ketika di fogging ini mah karena dia keseringan di fogging, misalkan dia tidak tepat sasaran gitu. Akhirnya ya dia bisa kebal. Atau yang kedua, bisa jadi membawakan dampak negatif pada manusia. Karena kan bagaimanapun kan fogging itu kan kayak insektisida ya. Insektisida gitu. Jadi kan kalau misalnya paparannya terlalu banyak terhadap manusia pun itu tidak baik. Dan tentunya memang persyaratannya lagi yang terakhir yang tadi Dokter Rita sudah sebutin. Dia harus dilakukan oleh orang yang memang sudah mengikuti pelatihan atau tersertifikasi. Kalau nggak salah juga ada Permenkesnya ya tentang pengendalian vektor ya. Jadi orang yang boleh melakukan fogging itu kan yang dia sudah melakukan pelatihan berdasarkan Permenkes itulah. Jadi ya kondisinya seperti itu, Kang Yatin gitu ya. Inisiatif dan ininya sudah sangat baik nih. Saya yakin nggak semua daerah punya alat fogging atau bahkan punya orang yang bisa nyemprot fogging gitu. Nah, sekarang tinggal dirapihkan alur koordinasinya dengan prasyarat atau prosedur seperti itu gitu ya. Itu saja sih mungkin dari saya gitu. Udah keren lah. Sekarang tinggal diperbaiki itunya, dan memang tadi benar kata Dokter Ita, harus sabar, namanya birokrasi mah gitu kan. Ya begitulah gitu. Iya, Dok. Kayak gitu ya Kang Yatin. Aja sih mungkin dari saya. Kalau ada yang perlu ditambahkan Taita atau Mas Satria silahkan ya, bisa saya ada kekurangan. Nun. Oke, baik. Kang Satria barangkali mau menambahkan? Ya, oke. Kang Satria ada? Masih ada? Pimpinan kita di Jawa Barat itu. Iya. Ya udah, mungkin Kang Satrianya lagi ada keperluan lain. Oh, iya. Oke, demikian aja itu. Mudah-mudahan nanti saya tetap akan berkoordinasi terus dengan pihak-pihak terkait seperti puskesmas, aparatur terkait, rumah sakit. Insya Allah, terima kasih Bu Dr. Sri. Saya akan tempuh nanti jalur-jalur itu demi kepentingan warga sekitar. Wah, itu luar biasa Pak Yatin nih dari Bekasi ya. Oke, kita lanjut. Masih ada pertanyaan yang lain? Oh, belum ada. Kang Baik. Gegeng, Ya. Kang Gegeng, ini dari Pak Ridwan ada pertanyaan keduanya ternyata. Oh iya, apa tadi benar COVID-19 menyebar lewat airborne seperti TB atau cacar atau hanya lewat droplet saja? Oh iya, silakan Dok. Aduh, mohon maaf tidak terbacakan tadi di awal. Ya, ini pertanyaan menarik ya, pertanyaan menarik sekali ya. Jadi corona itu bukan virus yang asing-asing banget karena spesies corona itu sudah kita ketahui lama ya. Dia kan sejenis dengan flu yang lain gitu ya.
Nah, cuman si COVID-19 ini yang baru ini, yang tiba-tiba jadi heboh ini, sifat-sifatnya baru, ya. Itu yang kemudian orang-orang terus pelajari, gitu ya. Sejauh ini, Ya, oke. Baik, sambil menunggu Ibu Dr. Sri, mungkin ada trouble dengan jaringannya. Masih kita tunggu buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Akang Teteh yang mau masih bertanya, silakan. Waktunya masih ada sekitar 10 menit lagi. Ya, masih ada 20 menit lagi. Baik, setelah dikonfirmasi masih ada waktunya sekitar 20 menit lagi. Jadi masih bisa Bapak Ibu Akang Teteh sekalian untuk bertanya, silakan mau langsung juga atau mau di Zoom chatnya boleh juga, nanti saya bacakan di sini. ya, jadi alhamdulillah ya, kalau kita bicara corona tadi, si COVID-19 ini lewat droplet saja, ya. Cuma kan tadi masalahnya si droplet itu bisa kemana-mana, ya, bisa nempel di mana-mana, di benda-benda, ya. Nah, termasuk katanya bisa juga bertahan di udara itu sekitar 3-4 jaman, ya. Jadi makanya kemudian kita tadi harus waspada dengan semua protokol yang kita udah tahu sama-sama, ya, yang harus kita praktekkan sama-sama sekarang, ya. Jadi alhamdulillah tuh nggak lewat udara, gitu ya. Kalau lewat udara itu dia potensi bahayanya akan meningkat berkali-kali lipat, ya. Karena kalau lewat udara kita nggak bisa menyetopnya, gitu ya, lebih sulit untuk menyetopnya. Kalau lewat droplet dia masih ada ada batasan-batasan tertentu, jadi masih bisa kita. Alhamdulillah itu masih bersyukur kita, ya. Kalau misalnya memang lewat udara, wah repot kita semua, ya. Begitu mungkin Kang Gegeng. Oke, baik, ada pertanyaan lagi, ini yang baru masuk, Bu Dokter. Dari Widya Ramadanti, ini bagaimana pencegahan penyakit demam berdarah dan penyakit cikungunya? Mungkin apakah juga penyakitnya berbeda? Apa perbedaan demam berdarah dan cikungunya, dan bagaimana pencegahan keduanya? Gitu, Dok, silakan. Oke. Ya, cikungunya itu juga ramai di kita, ya. Karena penyebabnya sama-sama disebarkan oleh nyamuk. Yang kebetulan nyamuknya di kita banyak, ya, gitu. Jadi virusnya ada, nyamuknya ada, ya. Cikungunya dan demam berdarah bedanya di mana? Bedanya di virusnya. Virusnya berbeda, ya. Kemudian apa? Dampak atau gejalanya hampir mirip tapi sedikit berbeda, ya. Kalau demam berdarah itu demam berdarah, tadi sudah saya jelaskan, dia menyebabkan demam dan berdarah. Kalau cikungunya ini dia tidak menyebabkan berdarah yang yang hebat, gitu ya. Tapi dia menyebabkan sakit kepala banget dan sakit di sendi-sendi, ya. Sakitnya itu kalau kata yang udah mengalami itu nggak enak banget sampai nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, ya. Benar banget, saya pernah ngalamin, Dok. Pernah ya? Biasanya emang yang badannya ageng tah. Nggak deh. Tapi emang biasanya gitu ya. Gimana ceritanya Kang Gageng? Coba sedikit cerita. Cikungunya ya kenanya ya? Ya, cikungunya tuh memang trombosit turun banget, Dok, pas dicek ke dokter itu. Kemudian rasanya pegalinu, jadi ke tulang-tulang tuh kayak ditusuk banget gitu, sampai jalan pun berat banget pokoknya. Pengennya rebahan aja terus di kamar gitu dan dapat uang. Langsung sembuh ya? Langsung sembuh. Ya, jadi kalau cikungunya ciri khasnya adalah itu ya, sakit di sendi dan di tulangnya itu hebat katanya gitu. Nah, penyebabnya tadi penyebabnya udah ya, virus, sama-sama virus tapi virusnya berbeda dan sama-sama nyamuk nih yang jadi perantaranya. Jadi kalau kita mau memberantas nyamuk, otomatis kita memberantas keduanya. Oke? Tuh intinya, nyamuk ya. Siap. Tadi saya udah jelasin nyamuk itu ada yang dewasa, ada yang jentik. Di mana aja, nah itu yang harus kita waspadai. Tempatnya di mana aja, ya. Baik. Ada pertanyaan lagi nih, Dok. Yap. Bagaimana kalau di rumah kita tidak ada nyamuk sama sekali,
tapi tiba-tiba kena demam berdarah. Ini penyebabnya apa? Gitu. Penyebabnya pasti gigitan nyamuk. Jadi pasti ada nyamuk ya, Dok? Penyebabnya pasti gigitan nyamuk. Karena virusnya itu ada di nyamuk. Nah, kalau rumah kita nggak ada nyamuk, kira-kira nyamuknya di mana coba? Di luar rumah berarti ya? Di luar rumah. Biasanya tempat yang cukup sering berdasarkan beberapa penelitian itu satu sekolahan, dua kantor, ya. Nah, jadi kalau rumah kita udah bersih, udah nyaman, terus tetap kena demam berdarah juga, jangan-jangan pas kita lagi sekolah, aktivitas di luar, atau pas kita lagi ngantor. Gitu. Jadi, kalau begitu, kebersihan lingkungan itu harus di mana aja. Nggak boleh kita, atau gini, rumah kita bersih nih, rumah aku kan dokter ya, rumah aku paling bersihnya di RT aku. Tetangga aku jorok. Kira-kira nyamuknya bisa ke rumah aku nggak, bisa gigit anggota rumah? Bisa. Jadi kita nggak mungkin kesehatan lingkungan itu hanya diri kita sendiri, tapi lingkungan kita jorok, nggak mungkin kita bakal sehat. Ya, harus sama-sama. Ya, kalau saya super duper bersih, tetangga saya jorok, yakinlah kecoaknya, nyamuknya, lalatnya itu juga bakal mampir ke rumah aku. Ya, jadi ini harus sama-sama. Makanya ini pas banget nih ya kalau para pemuda, tokoh masyarakat, penggerak di daerah-daerah itu menggerakkan masyarakat secara bersama-sama. Okay. Karena tanggung jawab sama-sama. Iya, baik. Jadi kalau bersih-bersih itu jangan pilih-pilih ya, Dok ya, gitu. Semuanya harus semuanya bersihnya ya. Baik, masih ada pertanyaan, Dok, ini dari Ridwan Kota Bogor lagi, dari Kota Bogor. Dok, punten izin tanya lagi mengenai pengolahan limbah tinja atau septic tank. Jenis septic tank apa yang cocok di wilayah kami yang padat penduduk, yang rata-rata punya lahan sempit di rumahnya dan air sumur sudah tidak layak pakai. Nuhun katanya gitu, Dok. Ya, ini pertanyaannya mudah, jawabannya yang sulit ya. Aduh, Dani tolongin. Ya, jadi kalau kita bicara septic tank di wilayah sempit, tadi saya udah bilang bahwa ada yang namanya bioseramik, ya. Itu bisa di-googling, bisa dicari, itu barangnya ada, tapi memang belum banyak dimanfaatkan karena tadi izin edar dari pemerintahnya itu saya nggak tahu sampai sekarang udah mereka urus atau belum ya. Itu bisa dipakai tuh di wilayah sempit gitu ya, di lahan-lahan yang sempit gitu ya. Tapi kalau masalah air sumur tidak layak pakai, nah ini banyak banget pengaruhnya ya. Tergantung ada sumber kontaminasi apa tuh di wilayah itu. Ya, tergantung tanahnya bekas apa. Ya. Kalau secara umum Bandung aja ya, saya bicara Bandung itu zat besinya memang tinggi secara geologis ya. Jadi mau nggak mau ya banyak wilayah Bandung itu air sumurnya itu memang kuning karena memang secara geologis zat besinya tinggi. Kalau kita tidak punya cara lain kecuali pakai air sumur itu, maka kita harus cari cara untuk membersihkannya. Ya biasanya yang paling mudah itu adalah memfiltrasi atau menyaring. Ya, itu yang paling mudah. Nah, tapi kalaupun harus disaring, itu harus dicari yang cocok ya, yang cocok saringannya apa yang harus dipakai dan harus dijaga, di maintenance dengan benar. Karena nggak mungkin kita beli saringan ya, sekali beli kita pakai seumur hidup sampai anak cucu, nggak mungkin. Pasti harus dijaga, pasti harus harus diganti suatu saat, harus sering-sering dilihat gitu ya. Nah, itu mungkin ya kalau memang nggak ada alternatif lagi ya air sumurnya ya gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa ada alternatif, biasanya kalau di masyarakat kita itu alternatifnya adalah satu ngambil air dari mata air ya, kalau ada yang masih bisa mata air di sekitar kita. Kalau di wilayah saya misalnya gitu, itu ada mata air yang ada agak utara gitu di atas, itu disalurkan lewat pipa-pipa. Nah itu masih bisa gitu ya.
Atau ya PDAM sih kalau di perkotaan. Tapi kan kalau di desa mah PDAM mah sulit ya. Di Kota Bandung aja PDAM nggak sampai 50% ininya distribusinya gitu ya. Jadi memang kita masih banyak mengandalkan sumur. Kalau sumurnya itu ternyata tidak layak pakai, diteliti dulu, dicari dulu ini alasannya kenapa. Kalau ada sumber kontaminasi, ya sumber kontaminasinya yang harus diatasi gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada sumber kontaminasi yang berat, terus misalnya karena memang kondisi bebatuan, ya alternatifnya adalah disaring. Mungkin itu dari saya. Ada yang bisa tambahin, Dani? Ya, barangkali Dokter Dani mau menambahkan. Sebenarnya ini kalau bicara filtrasi, ini Dokter Ita jagonya. Jadi Kang Gegeng sama teman-teman Karang Taruna, jadi salah satu risetnya Dokter Ita itu beliau bikin yang namanya telaga. Telaga itu tuh kayak apa ya? Kayak sistem filtrasi air gitu ya, supaya air itu mau itu air banjir, air hujan, ya, air sungai gitu ya. Begitu masuk sistem filtrasinya Dokter Ita itu, begitu keluar dia bisa langsung diminum. Nah, jadi kalau yang teman-teman yang kesulitan mungkin ya dalam hal penyediaan air bersih di lingkungannya karena memang sumber airnya memang nggak bagus, bisa aja tuh kerjasama dengan Dokter Ita gitu. Beliau sudah punya tekniknya, paling tinggal nyiapin aja bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya disediakan, nanti teknik-tekniknya atau sistemnya mungkin Dokter Ita bisa coba instalasikan gitu. Jadi ya teman-teman Karang Taruna tinggal nyiapin bahan-bahannya aja. Nah, adalah nanti mungkin kalau teman-teman cari aja tuh filter air telaga gitu ya. Itu mau air banjir, air sungai, air hujan juga bisa. Itu yang penting jangan air laut aja. Kalau air laut belum, ya. Kalau air laut belum, sama air mata juga kayaknya susah gitu. Air mata, air laut itu belum. Tapi kalau untuk air-air yang lain, bahkan sampai air banjir pun gitu, difilter dengan sistem filtrasi itu dia bisa langsung diminum tanpa dimasak, ya. Nah, siapa tahu juga sih teh kalau ada hibah gitu ya, yang seandainya mau diinstalasi di komunitas, kita bisa bisa instalasi di komunitas-komunitas siaga COVID ini yang memang baik gitu, penyelenggaraan atau manajemen komunitasnya. Sehingga kan begitu kita titipkan di komunitas, dia bisa ke-maintain dengan baik gitu. Ini sebagai alternatif aja sih kalau kita mau instalasi di komunitas, salah satunya bisa di salah satu komunitas Karang Taruna gitu. Kalau seandainya kita dapat hibah riset gitu ya untuk diimplementasikan. Gitu sih teman-teman gitu. Jadi ya salah satunya benar pakai filtrasi gitu ya. Nanti bisalah ngobrol-ngobrol lagi sama Dokter Ita berkaitan dengan filtrasi air bersih mah gitu ya. Itu risetnya beliau gitu. Bahkan S3-nya kalau nggak salah Dokter Ita ini menelitinya tentang yang air minum isi ulang ya, yang pedagang-pedagang air minum isi ulang itu ya, sistem gitunya kan gitu. Nah jadi kalau perairan, nah ini juru air itu di Unpad itu tuh Dokter Ita gitu. Jadi kalau rekan-rekan Karang Taruna bermasalah dengan air, asal jangan air mata ya, dan air yang lainnya gitu, itu bisalah nanti koordinasi atau konsultasi dengan kita di Unpad ya, Ita ya, seperti itu. Itu sih tambahannya dari saya, Kang Gegeng. Oke, terima kasih Dokter Dani. Wah, air apapun ya, asalkan jangan air laut dan air mata. Aduh, jadi inget lagunya Judika nih ya. Oke, minta tips dari dokter nih buat teman-teman semua hari ini. Tipsnya biar di rumah gak banyak nyamuk. Mau Dokter Dani atau Dokter Ita, boleh silakan buat teman-teman semuanya. Ya, terima kasih sebelumnya buat Dokter Dani yang sudah promosi ya. Jadi Bapak Ibu, saya kalau di kampus dikenalnya tukang air ya. Ya udah nasib hidup saya. Jadi saya silakan di googling telaga filter air minum. Ya, kalau misalnya nanti berkesempatan kerjasama, saya sangat senang sekali karena memang saya dan tim mengembangkan filtrasi air untuk air minum ya itu di tempat-tempat umum. Jadi kami sudah banyak menyediakan di pesantren, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah ya. Nanti kalau misalnya kerjasama dengan Karang Taruna akan sangat senang sekali ya. Jadi terima kasih Dani sudah dipromot tadi ya. Selanjutnya tadi pertanyaannya adalah bagaimana nyamuk? Tidak ada nyamuk. Ya, tipsnya biar rumah kita terbebas dari nyamuk gitu. Ya, intinya adalah 3M+.
Udah, nggak ada apa-apa lagi tadi ya. 3M plus ya, menutup, menguras dan mengubur. Plus ya. Jadi plusnya banyak ya. Jadi itu tagline yang udah lama banget kita tahu, yang udah terbenam di dalam otak kita gitu, kita sudah sama-sama tahu. Tinggal sekarang do it ya, praktek, kerjakan ya. Jadi perilaku kita itu nggak akan berubah kalau kita tidak bergerak ya. Jadi mulai sekarang ayo di sekitar kita 3M plus, apa yang bisa kita lakukan ya. Yang bisa ditutup, kalau ada bak mandi dikuras, disikat ya. Kalau ada sampah, ada tempat-tempat yang bakal menampung air, kita buang, kita kubur ya. Terus beli abate, terus inspeksi tempat-tempat yang bisa menampung air. Itu aja sih sebenarnya, simple ya. Yang penting lakukan, jangan banyak teori ya. Oke, terima kasih Dokter Ita. Baik, terima kasih banyak nih buat Dokter Ita atas pencerahannya, materinya luar biasa. Juga buat semua teman-teman yang sudah ada di sini, sekarang yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak sekali, semangat terus ya, jangan lupa 3M plus-plusnya gitu ya. Baik, alhamdulillah sesi tanya jawab telah selesai. Kita langsung menuju ke closing statement dari Dokter Ita. Boleh, silakan Ibu Dokter. Closing statement apa ya? Saya selalu bilang begini, kalau sekarang lagi ketemu mahasiswa ya, atau lagi online gini, tetap semangat, tetap sehat. Dah, gitu aja. Oke, luar biasa, singkat, padat, tanpa air mata, ya kan? Iya. Terima kasih banyak, sesi hari ini berakhir sudah. Ya, tinggal satu sesi lagi nanti ya, katanya di satu sesi lagi di pekan depan mungkin, atau mungkin di Sabtu ini dengan tema olahraga gitu ya, atau olahraga apa yang harus dilakukan selama di rumah aja biar badannya semakin ideal seperti badan saya ya. Oke, dan oke, baik, terima kasih teman-teman semua, Karang Taruna, teman-teman semua Bapak Ibu AKPT yang hadir hari ini, juga narasumber Ibu Dokter Ita, juga Pak Dokter Dani, Teh Raya, semuanya, Bang Satria, thank you banget, pokoknya keren banget hari ini. Saya dapat pencerahan juga nih, walaupun jadi beberapa kali jadi MC di acara ini tuh dapat ilmu banyak banget. Thank you banget pokoknya. Baik, terima kasih untuk Karang Taruna Jawa Barat, Rumah Sinergi yang sudah mensupport, juga Samudra Indonesia Peduli ya di acara ini. Saya Gegeng undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.